Sarjana adalah kalau dia sudah sungguh-sungguh dan kesungguhannya itu amanah, dan amanahnya itu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara tabligh sehingga kecerdasannya itu bermanfaat, kan gitu. Jadi sarjana Islam itu mestinya ukurannya adalah 4 sifat. Zikrullah itu ingat Allah ya. Itu output dari kecerdasan. Sebagaimana ilmu itu outputnya ya. Makanya Islam itu adalah semesta ilmu. Tinggal kita mau menggali apa tidak, memetik apa tidak. Tapi Islam itu sendiri bukan ilmu karena dia sumbernya, dia mata airnya. Dan Islam itu sebenarnya dalam pembicaraan kita ini kita pusatkan kepada Rasulullah, kepada makhluk hidup dengan seluruh sistem kehidupan dengan darah daging, dengan urat saraf, jiwa, perasaan, hati, kalbu, apa segala macam dalam satu kesatuan yang utuh, yang lebih dari Al-Quran. Kalau Al-Quran kan tidak ada darah yang mengalir, nggak ada hati yang berdebar, tidak ada kaki yang tersandung, tidak ada telinga yang mendengar. Bagaimanapun Quran bukan makhluk hidup. Jadi Rasulullah adalah kelengkapan yang luar biasa dari Al-Quran. Rasulullah adalah Quran yang hidup, Quran melaku nak Rasulullah. Jadi karena kita mengacung kepada Rasulullah, kepada Nur Muhammad, kepada makhluk yang paling disayang-sayang sama Allah dan paling dilus-lus ya, diuri-uri sebagai masterpiece-nya. Maka sekarang kalau kita ditanya soal zikrullah itu sebenarnya kan tadi saya ingatnya itu output dari kecerdasan. Kecerdasan itu bukan pengetahuan, kecerdasan itu adalah satu getaran di dalam sistem sarafmu yang membuat engkau punya output, misalnya pengetahuan, ilmu, dan sebagainya. Tapi kecerdasan itu adalah watak keempat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang pertama kan siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatwana. Nah, fatwana itu sebenarnya kan ibarat sekarang kalau kuliah itu 1 tahun itu siddiq, kuliah siddiq, 1 tahun kuliah amanah, 1 tahun kuliah tabligh, 1 tahun kuliah fatwana, maka KKN-nya adalah kecerdasan itu. Kita siap dengan kecerdasan, dan Anda ingat Allah itu karena Anda punya kecerdasan untuk mengingatnya. Anda punya satu mekanisme intelektual dan rohaninya sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah Anda ingat Allah. Bukan ingat Allah sebagai pohonnya, tapi sebagai buahnya. Nah, tetapi di dalam struktur atau urut-urutan wataknya Rasulullah, Quran hidup itu, yang nomor 1 kan kesungguhan. Kalau orang sekarang kan yang dikagumikan hebat, pinter, berkuasa, kaya, dan seterusnya, itu semua tidak ada pada Rasulullah. Tidak ada, artinya sama sekali tidak diutamakan. Yang diutamakan Rasulullah adalah kesungguhan hidup. Boleh kesungguhan berpikir, boleh kesungguhan cinta, boleh kesungguhan hati, boleh kesungguhan apapun, tapi pokoknya kesungguhan. Itu namanya siddiq. Jadi sedekah itu adalah output dari kesungguhan manusia yang memahami bahwa dia membutuhkan saling memberi satu sama lain, maka disebut sedekah. Jadi menurut saya sedekah itu berasal dari satu famili siddiq tadi. Sedekah. Nah, sifat Rasulullah yang pertama kan bukan alim, bukan hebat, bukan aziz, bukan sakti, ya, tapi siddiq, yaitu kesungguhan. Saya kira kita bisa langsung bercermin kok. Saya kira bangsa Indonesia atau umat Islam itu kan kelemahannya kan soal kesungguhan. Ya toh, sholat tidak sungguh-sungguh menghayati sholatnya, azan tidak sungguh-sungguh kreativitas untuk mencari alunan atau lantunan atau notasi atau apa yang kira-kira bisa tabligh gitu ya. Semua serba meniru, semua serba taklid, serba muqallid, serba membebek, serba kalau dalam sastra namanya epigon atau meniru-niru 100%. Ya azan, ya qiraah ya. Nah, jadi ternyata kalau kita mau belajar dari Rasulullah, tanda keislaman kita adalah nomor 1 kalau kita sungguh-sungguh. Makan sungguh-sungguh,
masak sungguh-sungguh, beristri sungguh-sungguh, berkeluarga sungguh-sungguh, melakukan apa saja sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu tidak harus tegang ya. Pelawak yang sungguh-sungguh itu kan bukan berarti pelawaknya terus tidak lucu, ya toh. Bermain sepak bola yang sungguh-sungguh bukan berarti dia terus tegang, dia tidak bisa ke kiri kanan oper bola. Jadi kesungguhan tolong dipahami secara tepat. Jadi nomor 1 sidik, nomor 2 amanah. Amanah itu adalah aplikasi kesungguhan tadi menuju kemaslahatan. Jadi saya bisa berlatih sungguh-sungguh untuk melakukan lemparan. Misalnya saya pemanah yang canggih, atau saya melempar batu dengan tepat, atau saya melemparkan bola basket masuk ke lubangnya, atau ada 50 meter orang di sana saya pakai kerikil tepat di kepalanya. Tapi kan tidak memenuhi syarat untuk amanah. Karena amanahnya batu tidak untuk dibenturkan ke kepala. Jadi amanah itu adalah moralitas dari output kesungguh-sungguhan. Kita sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh berkeluarga, sungguh-sungguh berdagang, sungguh-sungguh apa. Tapi outputnya, orientasinya adalah kemaslahatan. Sehingga kita amanah. Kalau nggak gitu nggak amanah. Amanah itu artinya memenuhi perjodohan, memenuhi harmoni, memenuhi pernikahan, unsur-unsur dalam kehidupan. Ya kalau laki-laki kawin sama wanita. Kalau mau mendidih airnya ya pakai api kan gitu. Kalau sambal bawang ya untuk sayur untuk sayur bening misalnya gitu ya. Tidak cocok sayur bening pakai sambal terasi umpamanya. Jadi itu semua adalah perjodohan-perjodohan atau harmoni-harmoni dari yang gede sampai yang kecil-kecil seperti sayur. Nah, Rasulullah adalah orang yang sangat membangun harmoni dalam hidupnya. Tetapi ilmu tentang harmoni, pengetahuan tentang harmoni ini sangat jelas bahwa bahasanya bukan harmoni tapi amanah. Ya saya kira nek lombok campur tai kan ndak amanah kan gitu. Atau apa? Nasi goreng kok dikasih sayur lodeh kan ya ndak amanah. Jadi amanah itu begitu luasnya. Tapi sebelum amanah harus punya yang diamanai apa, yaitu hasil dari kesungguh-sungguhan, sidik tadi. Setelah itu dia juga harus punya teknokrasi dan strategi yang disebut tabligh. Tabligh itu kita mungkin sudah amanah, mau bersedekah, mau menolong orang, tapi kita tidak tabligh, tidak punya ketepatan sosial. Misalnya kita punya lembaga dana, kita punya lembaga sedekah, kita punya lembaga duafa apa segala macam, tapi tidak kita sampaikan secara amanah dan tidak tabligh, artinya bukan itu yang memerlukan. Yang kita kasih itu tidak tepat untuk yang benar-benar memerlukan. Nah, oleh karena itu supaya bisa tabligh, sifat Rasulullah yang keempat adalah fatonah. Maka diperlukan kecerdasan. Nah, kalau kita tadi ngomong Islam bukan ilmu, tetapi dia adalah sumber ilmu. Dia adalah mata air ilmu. Maka mata air itu bisa dibuka, bisa dibancarkan, bisa digali, bisa dipancurkan melalui atau dengan alat yang namanya fatona, kecerdasan. Ya. Nah, zikrullah itu adalah output dari kecerdasan manusia. Kecerdasan itu salah satu disiplinnya adalah ingat tadi itu. Misalnya, ini improvisasi penyanyinya ke sini, maka gitarisnya punya kecerdasan komunikasi untuk komunikatif. Maka kecerdasan kita juga tidak akan terasa. Nah, yang disebut ingat kepada Allah adalah kalau kecerdasanmu terasa. Karena kecerdasan yang mengantarkanmu untuk ingat. Masa kamu lihat kalau jengking tidak ingat Allah, berarti kamu tidak punya mekanisme kecerdasan. Kan gitu kan. Nah sekarang ini orang ingat Allah hanya kalau dengar azan, kalau sholat di masjid, gitu kan, dan seterusnya. Maka sebenarnya pendidikan modern ini gagal dalam soal kecerdasan, gagal dalam soal fatona. Makanya Siratal Mustaqim juga tidak paham sampai sekarang. Seluruhnya itu Siratal Mustaqim, 4 tadi itu.
Seluruhnya itu siratal mustaqim, jalan yang tidak mungkin lurus tapi berliku-liku, tetapi mustaqim, yaitu ditegakkan. Di setiap kelokan, di setiap belokan, di setiap tikungan tidak ada masalah, karena hidup itu memang berliku-liku. Tapi di setiap tikungan dan kelokan itu kamu menegakkan kebenaran Allah, kamu menegakkan nilai yang sehari, menegakkan sidiknya, menegakkan amanahnya, menegakkan tablignya, menegakkan atohnya. Kan? Itu namanya as-sirat al-mustaqim, jalannya orang yang menegakkan. Istiqomah adalah ketegaan, tegak. Kira-kira apa saja yang kita semua para pembelajar ini perlu beres di dalam kehidupan ini? Sebenarnya kalau 4 tadi coba satu tahap itu ya, 4 tadi, maka tidak ada pertanyaan mengenai apa, karena setiap apa mengandung apa yang lain, dan setiap apa yang lain selalu berangkat atau mengandung apa yang sebelumnya atau sesudahnya. Karena itu sifatnya dialektis, kafah namanya. Jadi bagaimana Anda mau membedakan manusia dan Quran? Wong manusia juga wahyu Allah, Quran juga wahyu Allah, alam juga wahyu Allah. Jadi kalau Anda menemukan alam, Anda harus mencerdasi dan mengingat manusia dan Quran. Kalau Anda membaca Quran, Anda pasti punya kecerdasan untuk mengingat manusia dan alam, kan begitu. Nah, itu kan seharusnya metode pendidikan itu kayak gitu. Misalnya dibaca ayat, gue eling apa le? Gue eling apa? Gue sakarepmu ngomong apa iki ana ayat kaya ngene ngomong apa, itu untuk melatih pengembaraan dialektis dia itu. Selalu pendidikan itu indoktrinatif, barang jadi, bukan mengolah alatnya tapi menumpuk barangnya. Kan mestinya mengolah alatnya. Karena untuk mendapat hidayah dari Allah itu kan tergantung alatnya. Kalau alatnya cangkir ya kamu dapat secangkir. Kalau kamu sudah sarjana tapi jiwamu dan mekanisme psikologismu itu sak seloki, ya untuk ini sak seloki. Jadi tidak mungkin orang melihat ke belakang tanpa ingat depan, tidak mungkin orang melihat ke depan tanpa ingat belakang. Jadi makot damat ligot faltandur nafsun, makot damat ligot itu dialektika sebenarnya. Kalau kita disuruh melihat ke depan, berarti kita punya pijakan di belakang, kan begitu. Nah, cuman itu tidak dipahami oleh orang yang tidak pernah mengasah kecerdasannya. Tidak mungkin dong ada belakang tanpa depan, tidak mungkin ada depan tanpa belakang. Jadi kalau ada perintah lihat ke depan, berarti juga harus ada kewaspadaan dan acuan ke belakang. Kan kira-kira ngono to. Orang mungkin ono legi nek ora ono pahit apa kejut tak pitur. Dadi nek kowe kelingan legi, mosok kowe ra kelingan kejut karo pahit. Kan karo apa? Kejut dan seterusnya kan gitu. Sebenarnya manusia kan sudah disediain itu sejak bayi kok itu. Nah, itu kan sederhana banget. Masa kamu lihat orang kaya tidak ingat orang miskin? Masa kamu lihat orang miskin tidak ingat orang kaya? Masa kamu lihat langit tidak ingat bumi? Masa kamu lihat bumi tidak ingat langit? Dan seterusnya itu kan dialektika yang multidialektis sebenarnya. Yaitu Al-Quran, manusia dan alam. Situasinya tampaknya sudah sangat mengkhawatirkan sehingga perlu restart gitu. Berkenaan dengan memori pendidikan dan apa yang harus kita, itu secara ilmu atau pengetahuan yang kita omongkan tadi itu sudah sangat urgen dan mengerucut sekali dan harus, tapi saya kira itu tidak akan terjadi. Baik. Di dunia apalagi di Indonesia. Jadi sekarang kalau kamu bangkrut, kamu kaya raya terus bangkrut ya. Kamu pikir terus kamu kapok terhadap kekayaan. Yang kamu kapok kan bangkrutnya. Tapi kan kamu habis bangkrut kan berjuang untuk kaya lagi kan gitu. Jadi kalau sekarang orang melampiaskan nafsu, terus nafsu yang dilampiaskan itu menciptakan kehancuran, jangan dipikir terus itu hancur. Yang hancur adalah alat nafsumu, tapi nafsumu kan tetap bisa jadi malah lebih besar. Jadi kalau kapitalisme global hancur, itu pemahamannya adalah output kapitalisme global itu hancur, tetapi nafsu dan niatan bahkan ilmu untuk kapitalistik hidupnya akan tetap bangkit. Tetap. Jadi nek skala kecil ya, kamu korupsi ketahuan ditangkap, dihukum, kamu pikir terus kapok korupsi, yang kamu kapok kan ditangkapnya.
Itu yang menyebabkan saya menyatakan ya ora nek restart dunia ya ora. Itu restart untuk kerakusan baru. Restart untuk ambisi yang baru, restart untuk nafsu yang baru, restart untuk pelampiasan yang baru. Tapi sama ideologinya, landasannya sama. Makanya pelajaran kembali ke saya tadi, nomor satu adalah kesungguhan. Nah, kesungguhan itu kan bukan soal bahwa kamu itu sungguh-sungguh, tapi harus amanah. Amanah itu kalau kamu ke depan kan itu tadi. Bahwa kalau sambel cocoknya sama sayur apa. Bahwa kalau anak begini cocoknya kerja apa gitu ya. Tapi kalau amanah ke belakang, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kok kamu mengerjakan ini, kok kamu berjalan ke sana? Kamu memang siapa? Kamu kan bikinan Tuhan. Kok kamu nggak tanya-tanya sama Tuhan? Saya ini harus ngapain, harus kemana, tujuan hidup saya apa? Kok nggak tanya sama yang bikin? Apakah ada orang modern yang tanya? Mereka kan memakai, percaya, dan yang mereka anggap adalah kemauannya sendiri dan nafsunya sendiri. Jenis disebut nafsu itu sebenarnya kan kemauan aja, cuman arahnya berbeda dengan arahnya Allah. Itu kecerdasan. Nah, setiap manusia harus mengasah kecerdasannya. Jadi sebenarnya kurikulum pendidikan Islam sebenarnya kan nurutin itu aja. Diajari anak-anak, diajari sungguh-sungguh, diajari amanah, kemudian diajari tabligh, kemudian akan ada hasil dari fatonahnya kecerdasan. Jadi orang ingat Allah, zikrullah itu adalah paralel atau berbanding lurus dengan tingkat kecerdasannya. Semakin dia cerdas, semakin dia sering ingat Allah. Abu Bakar As-Siddiq memerlukan proses budaya atau kultural untuk ingat Allah, untuk zikrullah. Kalau Umar membutuhkan peristiwa-peristiwa radikal dan tabrakan-tabrakan sehingga dia sadar Allah. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan itu membutuhkan proses timbang-menimbang, proses-proses keseimbangan untuk menemukan Allah. Kalau Ali itu dia fatonah begitu saja. Dia punya kecerdasan yang otomatis, dia shortcut aja. Pokoknya apa saja hasilnya adalah zikrullah. Itu kalau Ali. Jadi Ali lihat langit ingat Allah, lihat daun ingat Allah, lihat anjing ingat Allah, lihat apa saja ingat Allah. Meskipun nanti ada proporsi amanah bahwa kalau di dalam kamar mandi Anda jangan menyebut Allah misalnya, jangan ngaji dan seterusnya. Itu soal tabliknya. Tapi soal sidiknya, kesungguhan tadi kan bekal dari kecerdasannya. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah contoh dari manusia yang sangat cerdas sehingga Rasulullah menyebutnya sebagai babul ilmi. Zikrullah itu sebenarnya urusannya, dialektikanya dengan tingkat kecerdasan. Kecerdasan itu juga tidak bisa begitu saja karena dia harus punya infrastruktur yang namanya kesungguhan, terus tradisi untuk presisi terhadap amanatnya, kemudian terbiasa untuk menghitung tabliknya, sehingga dia kecerdasannya akan sangat akurat. Maka zikrullahnya juga akan sangat lancip menuju menuju rohaniyahnya Allah SWT. Dimainya kan kita sering workshop. Misalnya anak 10, satu orang yang pertama memilih satu kata, kemudian yang kedua meneruskan kata itu yang terkait, sehingga dia mengasah ingatannya, dan itu urusannya adalah tingkat kecerdasannya dan kesungguhannya untuk cerdas. Jadi misalnya rokok, asbak, abu, tembakau, sawah, menteri pertanian, dilarang merokok atau apa gitu ya, 10 orang. Itu salah satu contoh kecil aja. Di Maknya kan kita sering workshop seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pendidikan Islam itu seharusnya dahsyat. Seharusnya dahsyat karena dia punya ukuran sendiri. Ukurannya ya Rasulullah tadi. Ukurannya sarjana adalah kalau dia sudah sungguh-sungguh dan kesungguhannya itu amanah, dan amanahnya itu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara tabligh sehingga kecerdasannya itu bermanfaat kan gitu. Jadi sarjana Islam itu mestinya ukurannya adalah 4 sifat Rasulullah tadi. Kenapa tidak gitu loh? Masa nggak bisa kita bikin kurikulum yang seperti itu? Nah, masalahnya kurikulum itu kan pengajaran selama ini. Bahwa kan sebenarnya kurikulum itu bisa berarti yang lebih luas, bisa pendidikan, artinya apa? Tidak hanya taklim tapi juga tarbiyah.
Tarbiyah atau takdib itu memberadabkan, atau kalau tarbiyah itu menjadikan kita terdidik terus-menerus untuk melakukan sesuatu dan untuk memutuskan sesuatu, tidak hanya tahu sesuatu. Dalam Al-Quran itu sering kita temukan ayat atau peringatan Allah yang sangat pas dalam konteks yang kita bicarakan, yaitu bahwa manusia itu sering diingatkan bahwa kalian itu lalai, lupa gitu. Tetapi kita juga melihat di sisi lain satu mungkin bentuknya pertanyaan. Ya, karena kecerdasan itu kan punya hardware-nya dan ada software-nya. Itu kan seperti hewan atau alam. Jadi misalnya kan kita tidak bisa bilang bahwa otak itu makhluk hidup. Yang makhluk hidup kan kita, manusianya. Kita tidak bisa bilang bahwa jantung itu makhluk hidup. Dia adalah bagian dari manusia yang makhluk hidup. Jadi makanya saya sebut seperti hewan. Jadi misalnya kalau Anda melatih, saya pernah melatih kuda. Kuda itu kalau hari ini kita ajak ke rute A, B, C, D, E, besok itu kita lepas saja dia akan ke situ lagi. Nah itulah otak kita, itulah ingatan kita, itulah software kita. Kalau tidak dilatih, dia juga tidak akan cerdas. Jadi kecerdasan itu bukan soal pengetahuan tapi soal pelatihan. Membiasakan, Allah bisa karena biasa. Jadi mestinya nomor satu, pendidikan Islam dan di rumah tangga Islam maupun di sekolah Islam itu adalah pendidikan kecerdasan. Dengan pengetahuan tadi itu. Dengan kecerdasan itu nomor 4, nomor 1 adalah kesungguhan. Jadi jangan lepaskan anakmu tidak sungguh-sungguh. Apa saja. Pokoknya pendidikan nomor 1 bukan kelakuan baik, itu kan output. Pendidikan nomor 1 adalah kesungguh-sungguhan, terus punya orientasi dalam sungguh-sungguh itu untuk apa. Begitu untuk apanya tidak tercapai berarti tidak lulus sungguh-sungguh. Kalau sudah untuk apanya jelas, maka nanti ada metodologinya, ada teknologinya dan teknokrasinya. Bahwa untuk presisi menuju sesuatu hal itu kan ada strateginya, ada tekniknya, itu namanya tabligh. Itu yang kalau di kalangan kaum intelektual disebutkan sebenarnya semakin intelektual seseorang semakin dia mudah dipahami kan gitu. Tapi kan sekarang terbalik, semakin intelektual semakin sukar dipahami. Kan rumusnya kan seperti zaman Marquesas dulu di Patang Puluhan, rumusnya bukan kamu sekolah untuk dipahami, kamu sekolah itu untuk memahami. Maka ketika Marquesas menginterupsi diskusi mahasiswa di Patang Puluhan, mereka kemudian terdiam semuanya karena Marquesas ngawur ngomongnya menurut mereka. Terus saya bilang, loh, gue iki sing bagian sekolah, sing bagian pinter, kok gue njaluk dipahami Marquesas sementara gue ora belajar memahami Marquesas. Gitu. Saya ingat kok sore-sore kok. Ada Mas Toto segala waktu itu. Jadi, nah makanya Rasulullah kan tabligh itu artinya kamu profesor kayak apapun kamu bisa ngomong sama tukang becak dan dia paham, gitu loh. Karena tingkat kecerdasanmu itu ditentukan oleh persyaratan 3 tadi, siddiq, amanah, tabligh, baru fatona. Kalau kamu tidak akurat dan kalau mentang-mentang kamu sudah profesor doktor terus kamu tidak bisa dipahami oleh seorang petani di dusun, berarti kamu tidak melewati 4 tahap tadi. Oleh karena itu orang pinter adalah sebenarnya nek pinter jadi acuan ya. Orang pinter adalah orang yang seperti Nabi Sulaiman sama semut aja bisa dipahami kok. Sama burung aja bisa dipahami. Burung aja paham omongan Nabi Sulaiman atau apa yang dilakukan Nabi Sulaiman. Nah itu kan lambang intelektual. Sekarang kan enggak. Sekarang orang yang harus menyesuaikan diri kepada kaum intelektual, bukan kaum intelektual menyesuaikan diri kepada rakyat. Nah saya kira makiyah kan di situ. Kenapa makiyah sangat mudah dipahami, sangat membuat gembira sekian ribu orang setiap kali forum makiyahan? Karena kita bekalnya adalah sungguh-sungguh bermaiyah. Nomor 2, kita harus punya orientasi amanah dan tidak ada melanggar arahnya amanah tadi. Kemudian kita juga berpikir keras untuk supaya tabligh. Kan gitu. Kalau ada Mirel
ngomongnya gimana, temanya apa, retorikanya bagaimana, kalau ada kiai ngomongnya gimana segala macam, itu semua kan tabligh gitu ya. Nah, kalau tidak terlatih, kalau tidak terpenuhi persyaratan untuk sungguh-sungguh sidik dan untuk amanah, hatinya setia kepada nilainya, dan tidak terlatih untuk tabligh, komunikasi untuk komunikatif, maka kecerdasan kita juga tidak akan terasah. Nah, yang disebut ingat kepada Allah adalah kalau kecerdasanmu terasa. Karena kecerdasan yang mengantarkanmu untuk ingat. Komunikasi untuk komunikatif, maka kecerdasan kita juga tidak akan terasah. Nah, yang disebut ingat kepada Allah adalah kalau kecerdasanmu terasa. Karena kecerdasan yang mengantarkanmu untuk ingat. Masa kamu lihat kalau jengking tidak ingat Allah, berarti kamu tidak punya mekanisme kecerdasan, kan gitu kan. Nah, sekarang ini orang ingat Allah hanya kalau dengar azan, kalau sholat di masjid, gitu kan, dan seterusnya. Maka sebenarnya pendidikan modern ini gagal dalam soal kecerdasan, gagal dalam soal fatonah. Makanya Siratal Mustaqim juga tidak paham sampai sekarang. Seluruhnya itu Siratal Mustaqim, ya, 4 tadi itu. Seluruhnya itu Siratal Mustaqim, jalan yang tidak mungkin lurus tapi berliku-liku, tetapi mustaqim, yaitu ditegakkan. Di setiap kelokan, di setiap belokan, di setiap tikungan tidak ada masalah, karena hidup itu memang berliku-liku. Tapi di setiap tikungan dan kelokan itu kamu menegakkan kebenaran Allah, kamu menegakkan nilai yang sehari, menegakkan sidiknya, menegakkan amanahnya, menegakkan tablignya, menegakkan fatwanya, kan? Itu namanya As-Sirat Al-Mustaqim, jalannya orang yang menegakkan. Istiqomah adalah ketegaan, tegak. Gitu. Kira-kira apa saja yang kita semua para pembelajar ini perlu beres di dalam kehidupan ini? Sebenarnya kalau 4 tadi dicoba satu tahap itu ya, 4 tadi, maka tidak ada pertanyaan mengenai apa, karena setiap apa mengandung apa yang lain, dan setiap apa yang lain selalu berangkat atau mengandung apa yang sebelumnya atau sesudahnya. Karena itu sifatnya dialektis, kafah namanya. Jadi bagaimana Anda mau membedakan manusia dan Quran? Wong manusia juga wahyu Allah, Quran juga wahyu Allah, alam juga wahyu Allah. Jadi kalau Anda menemukan alam, Anda harus mencerdasi dan mengingat manusia dan Quran. Kalau Anda membaca Quran, Anda pasti punya kecerdasan untuk mengingat manusia dan alam, kan begitu. Nah, itu kan seharusnya metode pendidikan itu kayak gitu. Misalnya dibaca ayat, kue eling apa le? Kue eling apa? Kue sakarepmu ngomong apa iki ana ayat kaya ngene ngomong apa, itu untuk melatih pengembaraan dialektis dia itu. Selalu pendidikan itu indoktrinatif, barang jadi, bukan mengolah alatnya tapi menumpuk barangnya. Kan mestinya mengolah alatnya. Karena untuk mendapat hidayah dari Allah itu kan tergantung alatnya. Kalau alatnya cangkir ya kamu dapat secangkir. Kalau kamu sudah sarjana tapi jiwamu dan mekanisme psikologismu itu sak seloki, ya itu emang sak seloki. Mungkin bisa dijabarkan contoh-contoh latihan kecerdasan ini. Mungkin apa namanya? Apakah contoh atau peta atau klasifikasi mungkin? Ya. Jadi tidak mungkin orang melihat ke belakang tanpa ingat depan, tidak mungkin orang melihat ke depan tanpa ingat belakang. Jadi makot damat ligot falkandur nafsun, makot damat ligot itu dialektika sebenarnya. Kalau kita disuruh melihat ke depan, berarti kita punya pijakan di belakang, kan begitu. Nah, cuman itu tidak dipahami oleh orang yang tidak pernah mengasah kecerdasannya. Tidak mungkin dong ada belakang tanpa depan, tidak mungkin ada depan tanpa belakang. Jadi kalau ada perintah lihat ke depan, berarti juga harus ada kewaspadaan dan acuan ke belakang. Kan kira-kira ngono to. Orang mungkin ono legi nek ora ono pahit apa kejut tak pitur. Dadi nek kowe kelingan legi, mosok kowe kelingan kejut karo pahit. Kan karo apa? Kejut dan seterusnya kan gitu. Sebenarnya manusia kan sudah disediain itu sejak bayi kok itu. Nah, itu kan sederhana banget. Masa kamu lihat orang kaya tidak ingat orang miskin? Masa kamu lihat orang miskin tidak ingat orang kaya?
Masa kamu lihat langit tidak ingat bumi, masa kamu lihat bumi tidak ingat langit, dan seterusnya. Itu kan dialektika yang multidialektis sebenarnya, yaitu Al-Quran, manusia dan alam. Situasinya tampaknya sudah sangat mengkhawatirkan sehingga perlu restart juga, berkenaan dengan memori pendidikan dan apa yang harus kita. Itu secara ilmu atau pengetahuan yang kita omongkan tadi itu sudah sangat urgen dan mengerucut sekali dan harus, tapi saya kira itu tidak akan terjadi di dunia, apalagi di Indonesia. Jadi sekarang kalau kamu bangkrut, kamu kaya raya terus bangkrut, ya. Kamu pikir terus kamu kapok terhadap kekayaan. Yang kamu kapok kan bangkrutnya. Tapi kan kamu habis bangkrut kan berjuang untuk kaya lagi kan gitu. Jadi kalau sekarang orang melampiaskan nafsu, terus nafsu yang dilampiaskan itu menciptakan kehancuran, jangan dipikir terus itu hancur. Yang hancur adalah alat nafsumu, tapi nafsumu kan tetap bisa jadi malah lebih besar. Jadi kalau kapitalisme global hancur, itu pemahamannya adalah output kapitalisme global itu hancur, tetapi nafsu dan niatan bahkan ilmu untuk kapitalistik hidupnya akan tetap bangkit. Tetap. Jadi nek skala kecil ya, kamu korupsi ketahuan, ditangkap, dihukum, kamu pikir terus kapok korupsi, yang kamu kapok kan ditangkapnya. Itu yang menyebabkan saya mengatakan ya ora nek restart dunia ya ora. Itu restart untuk kerakusan baru, restart untuk ambisi yang baru, restart untuk nafsu yang baru, restart untuk pelampiasan yang baru. Tapi sama ideologinya, landasannya sama. Makanya pelajaran kembali ke saya tadi, nomor satu adalah kesungguhan. Nah, kesungguhan itu kan bukan soal bahwa kamu itu sungguh-sungguh, tapi harus amanah. Amanah itu kalau kamu ke depan kan itu tadi, bahwa kalau sambel cocoknya sama sayur apa, bahwa kalau anak begini cocoknya kerja apa gitu ya. Tapi kalau amanah ke belakang, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kok kamu mengerjakan ini, kok kamu berjalan ke sana? Kamu memang siapa? Kamu kan bikinan Tuhan. Kok kamu nggak tanya-tanya sama Tuhan? Saya ini harus ngapain, harus kemana, tujuan hidup saya apa? Kok nggak tanya sama yang bikin? Apakah ada orang modern yang tanya? Mereka kan memakai, percaya, dan yang mereka anggap adalah kemauannya sendiri dan nafsunya sendiri. Jenis disebut nafsu itu sebenarnya kan kemauan aja, cuman arahnya berbeda dengan arahnya Allah.